Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para guru, diantaranya adalah Al-Mukarram Abuya Ustadz Ahmad Saudi, Al-Mukarram Bapak Ustadz Syatiri SPDI, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, tuan rumah Bapak Teguh Edi Purwanto dan Ibu Siti Nurkayah, dan juga yang sama-sama kita hormati diantaranya para orang tua kita, ada Pak Guru Edi, ada Pak Guru Oman, dan juga ada Pak Guru Tunaidi, dan juga ada Pak Toto, dan juga banyak yang lainnya yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah ta'ala semua kehadirannya di tempat Bapak Teguh ini semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang, siapapun dia, pasti pengen yang namanya memiliki anak yang soleh dan solehah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam firman-Nya, Al-malu wal banunu zinatul hayah. Yang namanya harta, yang namanya anak, itu adalah merupakan perhiasan bagi kehidupan dunia. Ketika seseorang bapak, ibu memiliki harta banyak, pasti resep, betul nggak? Betul nggak Pak Guru Edi? Pak Guru Turedi, betul nggak? Punya harta banyak, enak nggak? Enak nggak Pak? Enak. Dan punya anak banyak, enak nggak? Enak nggak? Enak. Harta banyak, anak banyak, bini satu. Nah, setiap orang, siapapun dia, ketika hartanya banyak, anaknya banyak, itu merupakan perhiasan keindahan bagi dirinya. Kenapa dikatakan demikian? Coba contoh ketika Idul Fitri. Idul Fitri itu momennya udah jelas, kita belanja daging, belanja apa saja yang berkaitan dengan santapan jasmani. Nah itu semua pakai duit, betul nggak? Ketika datangnya Hari Raya Idul Fitri, duit banyak, enak, kita bisa beli apa saja. Dan juga enak bagi orang tua yang punya anak banyak, apalagi anak-anaknya sudah pada kerja. Pas dapat THR, dianterin. Ini Pak Guru Tunaidi dari A, dari B, dari C. Enak nggak? Enak. Kenapa? Karena anaknya banyak, pada kerja, nganterin duit. Nah itulah al-malu wal banun zinatul hayah. Semua orang pengen seperti ini. Pengen nggak? Tapi ingat, manusia itu khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan ada dalam kelemahan. Artinya apa? Pasti serba kekurangan. Pengen seperti itu, namun ternyata belum maksimal. Terus bagaimana bagi kita? Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih tahu kepada kita, cukup bagi kita wal baqiyatus sholihat, yang bisa menghantarkan kita kebahagiaan dunia
kebahagiaan di akhirat adalah amal soleh. Artinya apa? Seberapapun harta kita, ketika harta itu dijadikan ibadah kepada Allah, berkah. Berapapun anak kita, ketika anak kita itu soleh, hidupnya bahagia. Setuju? Setuju nggak? Ayo kita lihat hadis Rasulullah SAW. Al-Alamah Al-Imam Al-Marhum Ahmad Al-Hashimi, di dalam kitab Muhtal Hadis, beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Apa benar yang namanya harta itu bisa bikin bahagia? Apa benar anak soleh itu bikin hidup bahagia? Ternyata Rasul ngasih tahu, Arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 yang bikin orang itu bahagia. Bahagia lahir, bahagia batin. Apa aja itu? 1, kalau kita pengen bahagia, antakuna zaujatuhu solehah. Kita punya istri kita solehah. Yang kedua, wa auladuhu abroro. Kita punya anak kita itu bisa berbakti. Minimal disuruh belajar mau, minimal disuruh bekerja untuk bantu orang tua berkaitan dengan beberes. Kalau anak perempuan mau, kalau anak laki diajak ke musola mau, diajak ke masjid mau, disuruh ngaji mau, disuruh sekolah mau. Ini anak-anak yang baik. Nah, kalau kita punya anak baik, anak soleh, itu bagian bagi kita. Yang ketiga, wa khaliqu as-solihina. Kita punya teman, kita punya partner, orangnya semuanya baik-baik. Arti kata, kita berkawan, kita berteman, kita bersahabat, sahabat kita orang-orang baik. Yang keempat, wa ayakuna rizquhu bi baladi. Kita punya rezeki yang kita hasilkan di negeri sendiri. Ternyata anak dan milik itu harta bagian daripada kebahagiaan untuk manusia. Tuh, makanya kita doain ini Bapak Teguh Edi Purwanto, semoga termasuk orang yang bahagia karena punya apa? Punya anak soleh, ya kan? Bicara soleh bukan sesuatu yang gampang, bukan yang mudah. Harus ada prakteknya, harus ada actionnya. Pertama, di mana-mana anak lahir, ya kan, baru lahir dalam dunia, harus langsung buru-buru diapain? Diajanin. Setelah diajanin, terus dikomatin. Setelah dikomatin, kira-kira 7 hari ke depan, diapain tuh? Dikasih nama yang bagus. Dikasih nama yang bagus. Dipotongin kambing. Kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1. Sesudah itu dipotong rambutnya. Setelah dipotong rambutnya, itu rambutnya ditimbang. Ada berapa dia punya beban beratnya. Kemudian diemaskan. Setelah diemaskan, kemudian diduitkan. Setelah diduitkan, kemudian disedekahkan. Nah, kalau kita pengen punya anak soleh yang bagian dari kebahagiaan kita, ini lakukan. Janji Allah Subhanahu wa taala, wa ala wistaqamu ala tariqati la asbainahum ma'an godako. Kalau kita, mereka, siapapun orangnya, punya yang namanya pendirian, punya yang namanya keteguhan, hidup ini harus menjalankan agama. Arti kata dari mulai lahir anak pakai agama, ya kan, pakai agama, namainnya pun pakai agama. Ini mah enggak, ya kan, mentang-mentang makannya tiap hari pakai apa? Pakai daging. Sarapannya pakai apa tuh? Susu. Minumnya maksudnya pakai roti, namanya diganti. Siapa namanya? Frankie. Aduh, Pak namanya Frankie Pak. Oh, saya orang komplek, ya kan. Saya setiap pagi minumnya susu sama roti. Kita kira-kira jam 8 saya makannya apa? Nasi goreng kambing. Kita siang-siang habis sholat zuhur saya makannya apa? Makannya daging semur. Jadi nggak pernah makan kangkung Pak. Saya nggak pernah makan kangkung. Alergi saya makan kangkung. Makanya anak saya namanya Frankie. Jangan begitu.
walaupun kita makannya serba enak, tetap nama anak itu kita pakai dengan nama ajaran agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa ala wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Jika bahwasanya kita nih, ya kan, mereka siapapun orangnya punya pendirian menjalankan agama berkaitan dengan memberikan nama kepada anak sesuai dengan nama yang dicontohkan Rasulullah, maka nama tersebut bisa membawa manfaat untuk orang tuanya, manfaat untuk anaknya. Ada penjelasan di dalam kitab Kinwanun Daniyah yang ditulis oleh guru saya, yaitu Mu'alim Kiai Haji Wawan Nur Faizi. Beliau mengutip sebuah keterangan dari Rasulullah SAW. Siapa orang yang nama anaknya ada Muhammadnya, maka nanti di Yaumul Mahsyar itu dicari-cari. Mana nih umat saya yang di depannya ada nama Muhammad? Oh ada nih, Muhammad Nasukaidi. Muhammad Nasukaidi dicari. Jadi siapa saja nanti di Yaumul Mahsyar umatnya di depannya ada nama Muhammad, itu langsung Rasulullah SAW memberikan syafaat. Nah makanya pengen anak yang solih dan soleha, namain yang baik, yang bagus sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah di mana-mana kita sudah kasih nama yang baik, sudah kita potongin kambing, sudah kita potongin rambutnya, kita sedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nggak sampai di situ kita. Ternyata ada lagi tuntunannya. Apa tuntunannya? Kalau laki-laki dihitan. Tuh. Bagaimana kalau cewek? Dihitan juga, cuma hukumnya sunnah. Kalau cewek sunnah. Yang wajib itu adalah lelaki gitu. Nah, di mana-mana dia sudah usia 7 tahun, ya kan, usia 7 tahun itu sudah wajib dihitan. Kenapa kok mesti anak itu dihitan? Karena anak itu mau kita ajarin yang namanya ibadah sholat. Makanya Rasulullah SAW beliau menjelaskan, muru auladakum bisolah iza balagha sab'a sinina. Perintahkan oleh kalian anak-anak kalian untuk sholat di mana-mana usianya sampai 7 tahun. Jadi pembelajaran sholat terhadap anak-anak itu dia sudah sampai usia 7 tahun. Nah kalau kita sudah ajarkan sholat, maka ajarkan pula bersucinya. Mohon maaf Pak, terkadang kita begini Pak, mentang-mentang kita peribahasanya istilah kata dikatakan agamis. Wah ini anak nih harus diajak ke masjid nih, ini anak udah diajak ke musola nih, ya kan, karena dia sudah usia 7 tahun nih. Diajaklah tuh anak ke masjid, diajaklah itu anak ke musola. Ternyata ini anak Pak nggak diajarin tentang bersucinya, nggak diajarin tentang bersucinya. Padahal ketika kita bicara sholat, maka kita bicara toharo. Berarti di situ toharo kaitan dengan apa? Kaitan dengan hitan. Berarti anak usia 7 tahun sudah dihitan. Kalau orang Jawa Barat itu biasanya disunatnya usia 2 tahun. Ada juga yang usia setahun. Kalau di Jakarta usia 15 tahun udah jemputan baru dia mandi sunat. Sedangkan kita yakin alat tariqati la asqainahum man ghadaqah. Orang yang pegang agama arti kata dia kehidupan yang ngikutin agama, la asqainahum man ghadaqah. Sungguh kami berikan keberkahan yang banyak. Sedangkan kita yakin, tapi kenyataannya di dalam pelaksanaannya kita nggak ngamalin. Nah oleh karena itu hikmah daripada kita ngadain acara walimatul khitan, ayo anak-anak kita yang sudah menjelang usia 7 tahun ataupun belum di tahun seperti usia 6 tahun, ayo khitankan. Kenapa? Karena nanti ketika usia 7 tahun kita wajib mendidik sholat. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, orang tua ketika anaknya usia 7 tahun ternyata nggak peduli, bapaknya nggak peduli, ibunya nggak peduli, itu anak mau sholat kayak atau enggak kayak nggak peduli dia. Bagaimana resikonya bagi orang tua? Ternyata dia berdosa, bapaknya berdosa, ibunya berdosa. Lantaran apa?
Lantaran karena anaknya sudah usia 7 tahun tidak diajarkan sholat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Fathul Mu'in, masih halaman bagus sholat, di situ dijelaskan mulu auladakum bis sholat iza balago sawasinna. Perintahkan oleh kalian anak kalian untuk diriin sholat di mana-mana dia usia 7 tahun. Ini masa pembelajaran. Kalau kita sudah ajarkan sholat, berarti kita ajarkan bersucinya. Kalau kita ajarkan bersucinya, berarti sudah dihitan. Makanya kalau di Tasikmalaya itu yang namanya sesepuh kiai ditanya, maneh budak tos dihitan can? Lu tong udah disunat belum? Belum bah. Ntar dulu, jangan mandu masuk masjid. Makanya di sana itu jujur aja usia 2 tahun udah disunat. Usia 5 tahun sudah disunat. Kenapa? Karena ketika nanti usia 7 tahun, kewajiban orang tua membawa anak ke masjid itu sudah apa? Sudah ada yang namanya memenuhi syarat. Ingat, di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun. Syaratnya apa? Syaratnya harus suci. Suci pakaiannya dari najis, suci yang namanya tempatnya dari najis, suci badannya dari najis. Sedangkan anak yang belum dihitan, dia masih membawa najis. Kok bisa seperti itu? Ya, coba kita perhatikan. Kalau perlu bagi bapak-bapak yang masih punya anak usia 6 tahun, ya kan, yang belum dihitan, itu ada kulup. Tahu kulup nggak? Kulup itu yang menutupi helm. Nah, ketika kulup itu kita celekin nggak? Celekin itu kita dorong ke atas. Nah, itu akan kelihatan helm. Nah, di situ akan terlihat yang namanya budel atau budel. Budel itu apa namanya ya? Jadi sisa-sisa kencing, sisa-sisa air mandi itu yang mengendap di sini. Anak-anak usia 6 tahun dia punya air mazi, punya air seni, air kencing. Jadi ada air kencing yang nggak terbuang semuanya, akhirnya mengendap di kulup. Ada juga air maji. Apa itu air maji? Air maji itu karena dia capek. Anak-anak usia 6 tahun kadang-kadang suka kelilingan, lari sono, lari sini. Akhirnya malam-malam, nangis. Apa sih? Capek, sakit. Itu sebenarnya dia mengeluarkan cairan bening. Lihat di dalam kitab Syarah Bajuri. Di situ dijelaskan, lantaran karena kecapean mengeluarkan yang namanya cairan bening. Cairan bening ini ternyata nggak keluar. Dia apa? Dia tertutup dengan kulup. Akhirnya jadilah tuh yang namanya putih-putih. Bahkan seperti modelnya seperti apa? Seperti mengkristal dia. Tuh, akhirnya ada anak kecil yang sakit kemaluannya. Obatnya disunat. Dan saya salah satu orang yang melihat langsung kejadian keponakan saya langsung. Jadi ngalamin yang namanya kemaluannya bengkak. Obatnya apa? Itu lantaran apa? Lantaran air mazi yang mengendap, lantaran air seni yang tertinggal. Nah, makanya ya kan, bagi bapak-bapak punya anak, kalau kita peduli dengan agama kita, pengen punya anak yang soleh dan soleha, terapin yang namanya ilmu agama berkaitan dengan fikih. Kalau kita ajak anak kita ke masjid, anak kita ini sudah suci. Ini mohon maaf ini mazhab al-alamah Imam Syafi'i, dia punya syarat suci badannya dari najis, syarat pakaiannya suci dari najis, dan tempat suci najis. Nah, makanya anak-anak dibawa ke masjid itu anak-anak yang sudah apa? Memenuhi syarat. Masjid itu ketika sholat itu bukan taman bermain. Orang ketika sholat itu bukan taman bermain. Orang ketika sholat itu sedang apa? Menghadap Allah. Makanya ada bahasa seperti ini dalam fikih. Ketika kita bersap-sap, ternyata ada anak yang belum dihitan, maka dia memutuskan sap yang lainnya. Kalau sudah memutuskan sap yang lainnya, bagaimana nilai daripada berjamaahnya? Padahal dalam berjamaah itu dia punya aturan. Apa aturannya? Istawu sufufakum. Dia harus lurus, dia harus rapat, dan tidak boleh ada celah. Seandainya anak yang belum dihitan ada di tengah-tengah kita, berarti dia memutuskan sab-sab yang lainnya. Berarti 20 derajat itu apa? Tergagali dengan ada anak yang
belum dihitan. Nah ini penting, makanya alhamdulillah ini Bapak Teguh Edi Purwanto salah satu pengen punya anak yang soleh, yaitu dihitan. Nah setelah dihitan, jangan dihitan doang Pak, ya ini mah wah pokoknya udah dihitan. Setelah dihitan diantepin aja, nggak pernah disuruh ke musola, nggak pernah disuruh ke masjid. Nah di mana-mana anak sudah dihitan, Pak Teguh, mana Pak Teguh? Mana Pak Teguh? Waduh, jauh banget Pak Teguh. Sini Pak Teguh. Jauh di sebelah sono. Iya. Sini. 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 Iya, masukkan lo YouTube. Sini Pak Teguh. Nah, di mana-mana anak udah dihitan, ya kan, suruh dia yang namanya sholat, ya kan, di laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Tuh, itu cakep. Berapa usianya Pak? Anak Pak? Berapa? 11 tahun. Wah, 11 tahun. 11 tahun. Rasulullah SAW ngasih tahu di dalam kitab Fathul Mu'in dijelasin, di mana-mana anak udah nyampe usia asrosinina 10 tahun, ya kan? Kalau dia modelnya merengkal, atau merengkal nggak? Arti kata, Dek, siapa nama anaknya Pak? Nama anaknya Muhammad. Wah, cakep benar, namanya ada Muhammadnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Nah, ini Muhammad Rizky Padilla. Sana ke masjid At-Taqwa, tuh sudah waktunya salat berjamaah. Apa kata anaknya? Ntar dulu Pak, tanggung nih Pak, lagi main game, umpamanya, ya kan? Bagaimana tindakan daripada bapaknya? Kalau masih usia 7 tahun, masih usia 8 tahun, itu kita masih ada kebijaksanaan. Arti kata kita nggak begitu keras, nggak begitu tegas, ya kan? Pelan-pelan kita nganyuminnya. Tapi di mana-mana dia usia 10 tahun, usia 11 tahun, kalau mudahnya ninggalin sholat, bapak harus punya ketegasan. 4.000 harus punya ketegasan. Itu Pak, suruh anaknya sholat. Itu daripada kita hitanin anak. Usia 10 tahun, kalau sudah modelnya istilah kata malas-malasan sholat, orang tua punya kewajiban harus tegas. Cuman ingat Pak, jangan sampai tegasnya itu apa? Modelnya nyakitin anak sehingga kejiwaannya terganggu, jangan. Ya kan, ketegasannya itu ya sesuai dengan kewajaran manusia terhadap anak gitu. Yang penting anak ini bagaimana caranya dia mau sholat. Nah ini salah satu istilah kata cara-cara kita pengen punya anak yang